Baik, terima kasih Bapak moderator kita, Pak Kandidat Dr. Erlan Liade. Bapak Ibu, saya kembali melanjutkan terkait dengan apa yang kita akan lakukan mulai hari Senin ya, besok terkait dengan lokakarya. Nah, saya ingin menjelaskan alur akademiknya ya. Jadi Bapak Ibu, 10 hari pertama ada beberapa agenda yang akan kita lalui dan mohon Bapak Ibu diberikan catatan tertulis ya, tolong disiapkan apa namanya catatan yang kira-kira yang mana yang mungkin perlu di underline ya, diberikan garis bawah sehingga Bapak Ibu akan lebih utuh memahaminya sehingga mudah menjalankannya besok ya. Tetapi yakinlah bahwa Bapak Ibu akan bisa melakukannya karena ini adalah lanjutan dari pendalaman modul kemarin dan sistemnya tidak jauh berbeda. Bapak Ibu meresume, kemudian mengupload hasil resumenya, kemudian ada mini tugas, dan seterusnya ya. Nanti Bapak Ibu akan bisa semuanya kali. Nah, pada hari pertama Bapak Ibu, jadi sebelum mengerjakan tugas, ada pretest, sama persis kayak modul kemarin ya. Dan nanti dosennya akan menginput kontrak bagaimana pada modul kemarin, kemudian dipahami, dibaca kontraknya. Kontraknya hampir sama ya, sama dengan apa yang kita sajikan pada hari ini. Nah, lalu kemudian aktivitas pertama Bapak Ibu itu membaca modul perangkat pembelajaran KB 1, 2, dan 3. Jadi kalau kemarin di modul itu ada KB 1, 2 ya, kemudian 3, 4. Jadi ada 2 KB per hari. Nah, di lokakarya ini lebih padat lagi, ada 3 KB yang Bapak Ibu resume dalam sehari ya. Kemudian sama juga upload tugas resumenya di LMS. Nanti akan menjelaskan teknisnya lebih detail sama Pak Rizal terkait dengan aktivitas di LMS-nya. Kemudian nanti Bapak Ibu juga akan didampingi oleh dosen. Silakan nanti meminta untuk video conference diskusi terkait dengan materi yang dibahas. Yaitu jam 13 sampai 15 di schedule-nya ya. Tapi tentunya akan menyesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sama dosennya. Kadang-kadang sebagian besar ya, itu dosennya melakukan video conference itu di malam hari, habis isya atau habis maghrib ya. Kadang-kadang juga ada yang asar dan zuhur. Nah, tetapi itu tergantung dari kesepakatan Bapak Ibu sama dosen masing-masing ya. Nah kemudian Bapak Ibu nanti tugas terkait dengan perangkat nanti akan dimulai dengan analisis SKL KI KD ya, membuat IPK ya, termasuk di dalamnya juga nanti menggunakan kerangka ABCD. Rumus ABCD itu audience, behavior, condition, dan degree. Nanti akan Bapak Ibu juga akan paham dengan sendirinya ya, karena itu terkait dengan rumus membuat tujuan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu hari kedua tidak ada pretest sebagaimana hari pertama ya. Itu kembali Bapak Ibu membaca modul perangkat pembelajaran itu terkait dengan materi ajar dan model pembelajaran KB 4 dan KB 5. Demikian juga kemudian membuat resume dan uploadnya di sistem itu. Nah, terkait dengan materi ini nanti Bapak Ibu juga akan dipandu oleh dosennya untuk berdiskusi lewat Zoom atau Google Meet dan platform lainnya yang disepakati ya terkait dengan materi itu. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya, mendalami materinya dengan dosennya lewat video conference di hari kedua. Jadi setiap hari itu kami jadwalkan ada diskusi langsung Bapak Ibu via Zoom dengan para dosennya, mendalami modul yang sedang berjalan di hari itu. Ya, jadi sekali lagi ini tergantung sama
dosen dan Bapak Ibu terkait dengan teknisnya ya, termasuk waktunya. Kemudian sama Bapak Ibu di hari ketiga nanti akan lanjut ke resume modul KB 6 sampai 7 itu berkaitan dengan media pembelajaran dan LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Itu yang Bapak Ibu rumuskan sesuai dengan analisis KIKD-nya di atas di tugas sebelumnya ya. Kemudian resume dan sama juga Bapak Ibu menguploadnya di page yang sudah disiapkan. Nah, kemudian sama nanti kemudian ada diskusi sama dosennya. Ya. Nah, kemudian di hari keempat ini masuk ke KB 89. Resume terkait dengan sudah masuk RPP di sini ya. Jadi Bapak Ibu akan membuat perangkat pembelajaran yang terkait dengan penilaian, instrumen penilaian yang berorientasi pada HOT, Higher Order Thinking Skill ya. Itu yang kemudian menjadi fokus perhatian kita, karena yang HOT ini menjadi tuntutan tagihan utama dalam menyusun perangkat maupun praktik pembelajaran. Sampai pada ujian UKIM nanti ujian kinerja Bapak Ibu tagihan terkait HOT itu selalu muncul. Nah, oleh karena itu ini kesempatan untuk lebih dalam mendalami betul terkait dengan apa yang menjadi tagihan dari higher order thinking skill ini ya, HOT ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu nanti mohon sekali lagi perhatikan secara teoretiknya ya, karena HOT ini juga kerap muncul dan bahkan saya yakini dan pastikan itu akan muncul dalam soal UP ya, ujian pengetahuan nanti. Oleh karena itu mohon dibaca materinya, modulnya ya terkait dengan ini. Demikian seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi sampai hari 10 nanti Bapak Ibu akan melakukan hal yang sama, hanya tagihannya yang berbeda. Nah, nanti di pertemuan hari ke-6 Bapak Ibu, hari ke-7 ya, hari ke-7, nah ini mulai yang paling agak berat. Dan ini akan dibawa ke tahapan selanjutnya, yaitu menyusun RPP. Hari ke-7 itu RPP 1 ya. Kemudian dilengkapi dengan perangkat yang sudah disusun sebelumnya. Jadi Bapak Ibu nanti di Lokakarya ini akan dipandu, dibimbing oleh dosen menyusun 3 RPP yang lengkap dengan perangkatnya ya. Lampiran materi, LKPD, media, sama instrumen penilaian. Itu wajib ada Bapak Ibu. Itu yang Bapak Ibu nanti ketika direview perangkat nanti 3 RPP itu Bapak Ibu akan upload, kemudian ketika teaching juga Bapak Ibu akan menggunakan salah satu dari RPP itu, kemudian ketika ujian, ketika PPL besok 1 bulan, 3 RPP juga akan digunakan sebagai bahan untuk praktik pembelajaran, kemudian ketika ujian kinerja juga Bapak Ibu akan membawa RPP itu ke ujian kinerja sebagai bahan ujian. Jadi Lokakarya ini sangat menentukan Bapak Ibu, karena dokumen produk 3 RPP yang Bapak Ibu hasilkan itu akan menjadi penentu di tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi setelah Lokakarya perangkat, nanti review perangkat, itu bahannya juga 3 RPP itu, kemudian ketika petiting juga bahannya 3 RPP itu, ketika ujian komprehensif juga salah satunya adalah itu. Kemudian ketika PPL nanti juga 3 RPP-nya tetap dibawa, akan dipakai terus. Nah, oleh karena itu mohon di Lokakarya ini yang 3 RPP itu harus lengkap. RPP, kemudian lampiran bahan ajarnya, instrumen penilaian, LKPD dan media. Itu wajib Bapak Ibu. Ya, karena itu akan dibawa seterusnya. Nah, oleh karena itu kalau gagal dalam tanda kutip ya, atau meremehkan Lokakarya ini, maka Bapak Ibu pasti kesulitan di tahapan berikutnya. Karena kalau sudah
namanya, banyak persoalan di perangkatnya itu menjadi catatan terus-menerus oleh dosen maupun guru pamongnya, termasuk penguji UKIM-nya nanti. Nah, oleh karena itu mohon kita betul-betul fokus, Bapak Ibu, berikan yang terbaik, terutama di 3 RPP yang Bapak Ibu buat, yang selanjutnya akan menjadi dokumen Bapak Ibu selanjutnya. Nah, catatan penting juga terkait dengan pembuatan RPP itu, Bapak Ibu, ada tuntutan HOT dan TIPEK atau TPACK ya. HOT ini berkaitan dengan level kognisi ya, harus berpikir di tingkat tinggi ya. Kemudian TPACK itu Technological, Pedagogical and Content Knowledge itu berkaitan dengan integrasi teknologi, penguasaan pedagogik, aspek pembelajarannya, dan penguasaan konten dari mapel yang Bapak Ibu ampu. Jadi mengintegrasikan bagaimana Bapak Ibu dalam praktek pembelajaran itu wajib menggunakan aspek teknologi. Kalau misalnya Bapak Ibu kita yakini memang sudah memahami secara utuh tentang mapel, mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, ya, maka sekarang tuntutannya tidak cukup dengan itu, tapi juga harus menggunakan sentuhan teknologi dalam menyampaikannya. Ini disebut dengan TPIPEK ya, atau TPACK ya. Ini ya. Demikian juga yang hot tadi, jadi tidak cukup hanya level kognisi kalau dalam teori Bloom itu sampai memahami, tapi juga harus sampai C4 sampai 6. Menganalisis, mengevaluasi, sama mengkreasi. Nah, ini nanti akan ada teorinya juga itu Bapak Ibu. Mohon dibaca modulnya dan sekali lagi tolong digarisbawahi, dicatat kata-kata kuncinya itu, kemudian jangan sampai dilupakan, karena ini akan menjadi bagian dari soal ujian pengetahuan yang akan muncul di berapa item soalnya di pedagogi itu, ya. Ini, kemudian demikian juga di RPP ketiga sama Bapak Ibu. Nah, di hari 9 ini yang agak berbeda, yang agak baru, berbeda dari modul yang kemarin. Bapak Ibu harus membuat video pembelajaran. Nah, ini sudah mulai Bapak Ibu harus memiliki akun channel YouTube ya, karena ini akan digunakan untuk mengupload video yang Bapak Ibu buat. Ada 2 di situ videonya. Nanti di hari 9 sama hari 10 itu nanti video sebagai sumber pembelajaran sama video praktek pembelajaran. Nanti akan bisa dengan sendirinya Bapak Ibu. Nanti akan dipandu, kami didampingi oleh sejumlah tim editing. Nanti Bapak Ibu bisa berkomunikasi, bertanya tentang bagaimana mengupload videonya ya. Kemudian bagaimana mengedit videonya, kami harapkan bisa berkomunikasi dengan tim IT kami. Itu di hari 9 Bapak Ibu ya, terkait dengan sumber belajar. Nah, kemudian di hari 10, ini hari terakhir untuk perangkat lokakarya perangkat pembelajaran ya. Ini membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar. Ya. Jadi boleh jadi video yang pertama di hari 9 itu kemudian diedit kembali menjadi 15 menit. Itu sebagai sumber belajar. Ya. Atau mungkin Bapak Ibu membuat utuh. Ini sering juga kita lakukan, kadang video di 9 sama 10 itu sama. Durasinya dari segi durasinya ya, tetapi kemudian itu juga tidak ada masalah sejauh yang Bapak Ibu bisa lakukan, bisa upload sudah bagus ya. Karena terkait dengan edit video juga agak susah, nanti silakan diupload video yang Bapak Ibu miliki ya. Nah, ini yang Bapak Ibu untuk perangkatnya ya. Nah, oleh karena itu nanti dari jumlah tagihan di perangkat ini Bapak Ibu jangan sampai ada yang lolos ya, terlewatkan ya. Nah, oleh karena itu tolong sekali lagi fokus ya. Ini tagihannya banyak sekali. Saya mencatat setidaknya ada 13 tugas produk ya yang harus Bapak Ibu hasilkan di dalam lokakarya pengembangan perangkat ini, dan kemudian ada sekian puluh
tugas lainnya. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, walaupun demikian, itu akan sangat Bapak Ibu akan sangat menikmatinya karena banyak informasi pengetahuan baru yang Bapak Ibu peroleh, yang kemudian nanti bisa berkoordinasi sama teman-temannya, kemudian sama Bapak Ibu dosennya, guru pamong, dan itu juga sama tim IT, sehingga insya Allah tidak ada kendala-kendala teknis yang berarti yang sekiranya dapat mengganggu Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Dengan catatan Bapak Ibu harus punya komitmen yang sama dengan kami, ingin menyukseskan PPG ini. Bapak Ibu ingin lulus, tolong tanamkan niatnya dengan baik, kemudian komitmen menjalankan tugas-tugasnya sehingga insya Allah dengan demikian Allah akan memberikan terbaik buat kita ya. Ikhtiar kita maksimal, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Saya rasa ini pengantar dari saya terkait dengan Lokakarya perangkat pembelajaran. Nanti akan disampaikan lebih detail sama Pak Patrodi dan Pak Rizal selaku tema itu, didampingi oleh Pak Taris Prodinya nanti. Rasa demikian untuk sementara, nanti kita sambil jalan, nanti kita Bapak Ibu bisa bertanya ya terkait yang beberapa hal yang saya sampaikan. Rasa demikian untuk sementara, kami silakan kembali ke moderator.